Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Oke, tema games kali ini adalah menahan rasa rindu terdalam padamu Cancer, ataukah nanti kita lihat apakah Cancer yang merasa sangat rindu kepada dirinya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya. Di luar lagi rame ya. Entah suara binatang semua, ada burung, ada anjing ya. Di kompleks rame soalnya ya. Jadi ya seperti gitu. Maaf kalau suaranya berisik masuk di dalam video, dan semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Oke, menahan rindu terdalam ya, entah dari dirimu ataukah dari dirinya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu ya Cancer. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Menahan rindu terdalam. Wah, ini rindu bagaimana nih? Kita lihat apa yang terjadi Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Oke, wah. Saya lihat di sini ya, sama-sama merindukan. Di sini ada hubungan twin flame ya Cancer, dimana sama-sama merindukan tetapi sama-sama juga tidak jujur pada diri sendiri, yang mana ya rindu tetapi logikanya main gitu. Ataupun mungkin kondisinya, mungkin kalian sudah mempunyai pasangan masing-masing tapi masih merindukan orang di masa lalu. Akhirnya fokus pada kerja supaya rindunya hilang. Harus saya realistis, saya tidak boleh egois. Kasihan pasangan saya nanti. Ataupun mungkin kondisinya dirinya sudah mempunyai pasangan, dia lagi rindu kamu nih Cancer. Kamu merindukannya, dia merindukanmu. Walaupun mungkin kondisinya sama-sama tidak merasakan, atau tidak ya sama-sama merasakan rasa rindu gitu, tetapi mulut tidak bungkam gitu, mulut bungkam tapi kamu tahu bahwa dia rindu saya gitu. Tetapi saya juga bingung, saya mau merindukan dia ataukah gimana ya, karena masih ada keraguan-raguan di sini. Seakan-akan Cancer merasa bahwa saya yang sakit hati, padahal Cancer nggak melihat bahwa diri orang terkoneksi dengan dirimu juga pun sangat merindukan akan kehadiran dirimu. Dia bucin terhadapmu Cancer, tetapi karena egonya dia tidak bisa mengutarakan bahwa saya bucin sama kamu Cancer, tapi kamu tahu dia bucin terhadapmu. Saya lihat di sini ada saling memblok ya, saling blok, tapi sama-sama saling candu aja, mengingat masa lalu yang sangat-sangat bahagia, yang mungkin kondisinya saat ini kamu tidak bahagia ya. Ada beberapa yang tidak bahagia bersama pasangannya, ataupun mungkin karena status aja, nikah, pacaran, takut dibilang ini itu ya, sehingga akhirnya mengambil orang yang salah. Yang mana saya lihat di sini mungkin kamu mengambil karmik. Akhirnya kamu sadar bahwa ternyata dia yang terbaik dari yang terbaik. Atau mungkin istrimu pelit, suamimu pelit, sedangkan pasanganmu dulu royal padamu, yang mana sekarang kamu akhirnya stres karena kamu harus berjuang sendiri. Ini bicara keuangan ya. Masalah di sini ada yang orang saya lihat entah kamu entah dia ya, kamu bisa menyesuaikan energinya, juga bisa terbolak-terbalik ya. Lagi fokus pada keuangan, kerja, karena memang banyak
tuntutan, entah mungkin tuntutan dari pasangan, tuntutan hidup, ataupun tuntutan karena angsuran ya, banyak hutang maksudnya gitu. Yang mana kondisinya saat ini kamu menyesal, pasangan saya tinggal nerima-nerima anak orang kaya tapi malas, ataupun udah anak orang miskin malas pula mengharapkan saya, yang mana dulu saya merindukan orang di masa lalu yang mana sama-sama saling berjuang, saling membantu, saling melengkapi, saling membacking. Saya kurang di sini, Kak, dia nutupin, dia bantu dengan ikhlas. Tapi sekarang malah saya yang harus berjuang sendiri, saya nggak mampu, saya harus bisa mendapatkan orang yang bisa membuat saya atau membacking saya, membuat saya happy, membuat saya nyaman. Saya merindukan kamu. Saya lihat di sini ada kerinduan yang sangat mendalam dari dirimu juga, yang mana kamu akhirnya merasa bahwa dialah orang yang tulus ya. Bukan berarti saya bilang pasanganmu tidak tulus, pasanganmu tulus tetapi tidak ada chemistry. Ada beberapa yang saya lihat di sini mendapatkan pasangan soulmate, tetapi yang mungkin kamu merasa bahwa oke, dia baik ya, dia baik, dia oke, keluarga suka ini itu, tetapi hatiku kok nggak terkoneksi. Saya terkoneksi dengan orang di masa lalu. Begitupun mungkin pasangan twin flame-mu ya, kalau twin flame ya, ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa ini kalau di posisi dia ya, wah saya ini sekarang tahu bahwa Cancer lah yang terbaik, saya pernah menyanyiakan Cancer, dimana mungkin dulu ya saya kira Cancer itu karmik, ternyata pada saat seiring waktu saya malah terkoneksi dengan karmik saat ini, dan itu membuktikan bahwa saya salah menilai Cancer. Kamu terbaik dari yang terbaik, kamulah soulmate-ku, kamulah twin flame-ku, yang mana saya lihat orangnya belum belum mengenal spiritual, belum mengenal soulmate, belum mengenal twin flame, tetapi saat ini dia tahu, dia sudah mengenal bahwa ini karmik dengan pasangannya saat ini, karena dia membandingkanmu dengan dirinya yang mana kamu masih jauh lebih baik dibandingkan dirinya, yang mana tadi saya bilang ya, malas, nuntut, suka nuduh, mungkin suka selingkuh ya, atau bahkan sekarang sudah berpisah. Akhirnya dia merindukan kamu lagi, walaupun mungkin kondisinya mungkin dia sudah berpisah dengan pasangannya, tetapi ya dia tahu mau bahwa ya mungkin kamu sudah nggak menginginkannya lagi, sehingga dia lebih banyak diam. Ataupun mungkin kondisinya di sini ada yang entah mungkin kamu sudah mempunyai pasangan juga, sehingga dia harus bisa mengerti bahwa wah saya nggak bisa nih, kamu kan punya pasangan ya, saya tidak mau memunculkan karma baru lagi untuk diriku, udah capek, udah lelah nih saya membayar karma saat ini belum kelar-kelar, tambah saya mau membuat karma lagi seandainya kalau saya mungkin jadi pebinor, pelakor, saya nggak mau ya, karena saya lihat di sini ada yang saling terkoneksi ya. Mungkin ibaratkan ada tahap reuni kamu dengan pasanganmu yang memang betul-betul kamu sukai, sayangi, cintai, tetapi dia tahu bahwa kamu tuh masih terikat dalam pernikahan ataupun mungkin dalam hal hubungan, wah udah mau nikah gitu ya. Jadi lebih realistis, kalau kamu memang menyayangi, mencintai saya, kamu pasti memperjuangkanku apapun itu. Karena saya lihat di sini ada banyak perbedaan dari visi misi, prinsip, keuangan, agama, restu orang tua dan lain-lain. Yang mana ya udah capek, udah lelah. Oke, saya pasrah aja apa yang semesta mau. Oke. Walaupun hatimu ada di orang itu ya, tidak bersama pasanganmu, ataupun dia hatinya di tempat lain. Ya raganya di tempat lain tapi jiwanya hanya untuk dirimu, selalu mengingatmu, selalu pokoknya intinya dia merasa bahwa di sini saya lihat ini orangnya ada kebangkitan spiritual ya, entah dirimu entah dirinya, yang mana ya lebih mendekatkan diri pada semesta, karena mungkin tadi ya sama-sama sudah membayar membayar karma dengan karmiknya sendiri ya. Jadi dia tahu bahwa oke, ini yang terjadi dalam hidupku. Saya tidak bisa hanya membuat orang lain bahagia, tetapi saya harus juga melihat dari diriku, membahagiakan diriku. Kalau tidak bersamanya ya sudah, saya bahagia untuk diriku sendiri tanpa berharap. Nah ini ya, jadi dia kalau seandainya kamu kondisinya tahu bahwa sekarang pasanganmu masih menyayangi, masih mencintaimu, dan kenapa dia dingin terhadapmu Cancer, ya itu karena dia nggak mau punya masalah sebenarnya. Ibaratnya dia udah trauma dengan karma ya. Jadi dia nggak mau tambah karma lagi. Bukan berarti dia tidak menginginkanmu, sangat menginginkanmu. Bahkan saya lihat di sini kalian mungkin saling memblok. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti kamu kembali lagi padanya. Kembali lagi atau memberikan harapan-harapan palsu yang akan membuatnya terluka, dirimu terluka, dan mungkin pasanganmu atau pasangannya terluka. Dan dia udah nggak mau. Jadi ada di sini mungkin saling memblok atau malah menghilang ke kota lain supaya menghilangkan jejak-jejakmu
Yang mana mungkin kondisinya kalau dia pergi selalu mengingat bayangmu. Dia melihat orang selalu melihat, wah ini kayaknya mirip-mirip dengan si Cancer. Atau mungkin Cancer yang melihat ya, oh aduh ini namanya sama lagi dengan mantan, aduh ini lagu kesukaan mantan, aduh ini mukanya mirip-mirip mantan. Pokoknya mantan aja yang ada di benakmu, sedangkan pasanganmu tidak. Karena itu saya bilang terkoneksi jiwa. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mendapatkan kehidupan sempurna, tetapi yang kamu merindukan adalah jiwamu yang hilang, yang ada dengan pasangan terdahulu. Saya lihat ini mantan ya, mungkin ada beberapa yang bilang gini, Kak Ica kenapa bicara mantan? Karena ini energi mantan yang paling banyak yang saya rasakan. Saya nggak bisa bicara energi soulmate atau apapun ya, karena ada beberapa bilang, saya ogah bicara mantan, berarti bukan energimu. Karena saya bilang ambil energi paling banyak, yaitu yang paling banyak merindukan di sini adalah energi mantan, di mana Cancer merasa bahwa saya masih terkoneksi dengan mereka di sana, ataupun mungkin orang di sana masih merindukan akan dirimu Cancer. Ya, ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak mau bicara-bicara mantan, udah mantan biarlah berlalu ya. Tetapi untuk Cancer lainnya, mantan masih adalah mantan yang terindah buatnya gitu. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa mantan biasa aja, saya nggak peduli, ya sudah. Ya, tapi ada beberapa yang juga yang membohongi diri sendiri bahwa saya nggak peduli sama mantan, tetapi pada saat dia sendiri, akhirnya dia teringat mantan lagi. Kan manusia biasa gitu kan, menipu dirinya sendiri. Demi apa? Demi harga diri. Yang tadi saya bilang, mau menyenangkan hati orang lain. Ibaratkan saya harus berbuat begini supaya saya terlihat baik, itu kan berarti kan menyenangkan orang lain. Walaupun kamu mengorbankan cintamu dan dirimu sendiri untuk dikatakan baik, untuk dikatakan yang nggak dikata-katai, itu kan berarti kamu berkorban untuk orang lain, membahagiakan orang lain, karena di jalur apa ya kalau dibilang, di jalur lurus gitu. Tetapi kalau kamu dengan twin flame-mu, ya kamu jalurnya ke naik, ibaratkan naik bukit turun lembah. Iya kan ya, jadi ya seperti gitu. Mau disorot orang, mau dikritik, mau di ini, mau di itu. Tetapi kalau kamu memang saya lihat di sini akan ada kebangkitan spiritual sama-sama, di mana yang nggak mau dengar kata orang, lebih mengikhlaskan, lebih apa yang ingin semesta berikan padamu ya itu yang kamu lakukan. Udah nggak mau dengar kata nggak mau dengar kata orang, lebih mendengarkan kata hati, lebih ya realistis juga sih. Karena ibaratkan kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan ya, kalau kamu belum mempunyai pasangan, saya lihat di sini ya kamu juga ikhlas ya. Kalau memang dia jodoh saya, pasti dia akan kembali padaku, ataupun dengan seizin semesta, seizin Tuhan ya, semua kerikil-kerikil itu bisa menjadi pasir yang halus, yang malah kita injak itu penuh dengan kelembutan, malah bisa menjadi terapi buat kesehatan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya sudah kerikil-kerikil tajam itu supaya untuk refleksi aja, seakan-akan kamu menahan sakit tetapi untuk kesehatanmu gitu ya. Udah nggak mau pusing dengan orang lain, orang mau bicara kita baik buruk, yang penting saya melakukan yang terbaik aja. Saya nggak mau terlalu memfokus pada orang ya. Hidupku bahagiaku. Bahkan mungkin saya lihat di sini Cancer berpikir bahwa kalau seandainya saya bisa mengulang waktu, saya tidak akan menyanyiakan dirimu, jiwaku. Ataupun sebaliknya, dia merasa seperti gitu. Karena saya bilang saya di sini ada energi twin flame ya. Jadi apa yang kamu rasakan dia rasakan. Kamu bahagia dia bahagia, kamu sedih dia sedih. Walaupun mungkin kondisinya kamu belum Kak Ica memang iya ya. Kalau kita bicara twin flame berarti separuh jiwa. Makanya ada beberapa yang merasa bahwa kok hidup saya begini-begini ya Kak Ica ya. Hidup saya kok saya nggak bisa terlepas dari dirinya. Siklusnya tuh gitu-gitu lagi. Saya mengejarnya, dia berlari. Habis itu saya diam, saya pasrah, dia datang. Ujung-ujung memberikan harapan. Saya berharap lagi seperti ulang kayak dulu, mengejarnya, dia berlari lagi. Yaitu karena sama-sama belum terbangkit secara spiritual, belum dewasa, belum menyerahkan semua pada semesta. Kenapa? Masih ikut kata orang. Makanya tadi saya bilang, kamu lebih fokus pada kata orang, kebahagiaan orang lain, tanpa berfokus pada dirimu dan kebahagiaanmu. Begitupun dia. Akhirnya terkoneksi dan karmik. Kamu terkoneksi dan karmik, dia pun sama. Seiring waktu ya, kamu akan dewasa. Setelah kamu dewasa, kamu spiritual, lebih fokus pada semesta tanpa mempedulikan orang lain ya. Bukan berarti kita bilang egois orang lain ya, tidak, maksudnya ini dalam hidup ya. Kan banyak orang intervensi kehidupan kita. Ini yang maksud saya, kamu tidak peduli pada
omongan jelek orang terhadap dirimu. Kamu udah selama saya baik-baik gitu, tapi kamu tetap penuh dengan cinta kasih, tidak berharap dia datang, tidak berharap orang kembali ini itu. Kalau jodoh ya pasti dia kembali padamu. Nah itu artinya kamu berserah. Saat dia berserah pasti, kalau jodoh pasti kembali. Jangan takut, entah di kehidupan ini, entah di kehidupan berikutnya. Kenapa? Karena untuk bisa menuju union untuk secara twin flame ya, separuh jiwa kita ya, pasti akan mencari. Kamu mau sembunyi di lubang batu manapun pasti mencari gitu. Ibaratkan ini kan jiwa, kalau kita bicara spiritual ini jiwa, satu jiwa. Tetapi kalau terlalu klop, terlalu sempurna, akhirnya apa ya, kalau dibilang menimbulkan kecemburuan pada dewa-dewa di alam sana, dia yang cemburu akan selalu bahagia. Akhirnya dipotong ya, separuh jiwanya pergi ke manusia, tubuh manusia satu, separuhnya sama ya. Jadi dalam satu jiwa tapi dalam tubuh yang berbeda, dan itu akan mencari, menggait. Ibaratkan kutub positif dan kutub negatif saling tarik menarik ya. Kamu mau sembunyi kemanapun tetap kamu akan terkoneksi dengan dirinya. Ada beberapa yang bilang, Kak Ica, saya kenapa tergila-gila saya dipelet ya. No, dia juga merasakan hal yang sama. Tapi memang saya lihat di sini ada dua ya, kan di femme feminim, di femme maskulin. Di femme feminim lebih merasa dibandingkan di femme maskulin yang lebih banyak berlari. Di sini di femme feminim banyak mengejar sampai dia lelah, dan akhirnya pasrah. Ujung-ujungnya nikah dengan orang yang salah karena dia tidak bahagia. Walaupun mungkin kaya, walaupun cantik, ganteng, kehidupan sempurna, agama sama ini, tapi terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin sudah biasa-biasa aja, kiri juga iya, tapi kok dirindukan. Kenapa jiwamu di situ? Mungkin kamu berpikir, Kak Ica, ada beberapa klien ya, Cancer kemarin tanya, Kak Ica, saya terfokus pada dirinya terus, padahal kalau dibilang dia hanya mempersulit hidup saya. Ya kalau memang itu twin flame-mu, belahan jiwamu, bagaimana mau dipersulit? Itulah dirimu, cerminan jiwamu. Berarti kamu suka mempersulit hidup orang. Itu saya bilang ya. Jadi kalau itu kan cerminan jiwa, cerminan dirimu. Separuh jiwa itu dirimu, dari dirinya. Jadi kamu bercermin. Kalau kamu nyebelin, berarti dirimu tuh juga nyebelin. Ya harus berpikir di situ. Kamu tersiksa, dia tersiksa karena dirimu juga sama. Jadi di situ berbenah. Ya, jadi macam contoh, saya nih pusing stres dengan dia, Kak Ica. Saya kayak begitu-begitu aja hidupnya. Kembali, habis itu putus lagi, kembali putus lagi. Menyebalkan. Dia gak bisa memperjuangkan saya. Kenapa? Karena kamu juga tidak bisa memperjuangkan dirinya. Betul kan? Saya bilang, betul kan? Kamu gak bisa, kamu dalam hati kamu masih egois, mas, tidak mau memperjuangkan dirinya juga. Kekeh dengan hidupmu. Betul, Kak Ica, ya itu cerminan dirimu. Kamu nyebelin dia juga merasa kamu itu menyebelin dia gitu. Jadi jangan lihat dari sisimu sendiri, tapi lihat dari sisinya. Dan memang orang yang lebih empati tinggi ini adalah di femme feminim, merasakan bahwa kayaknya saya diguna-guna gitu. Padahal tidak. Itu jiwamu yang mencari jiwanya yang hilang. Pada saat kamu bertemu kembali, wah, kayak tarikan magnetik itu, kayak macam, aduh saya bahagia sekali. Tapi kok biasa aja ya, kayak macam mana ya, kayak macam seakan-akan saya merasa biasa aja gitu, tapi di muka ya. Tetapi Ica, pada saat dia dekat denganku tuh kayak hati berbunga-bunga, kayak macam ya itu. Ibaratkan, hai jiwaku, kamu sudah kembali untukku. Yang mana mungkin sudah pernah putus ya. Tapi pada saat ketemu lagi kayak macam kayak plong aja, bersamanya tuh tenang walaupun diam. Pernah kamu merasakan itu tidak? Walaupun diam, tapi dia ada di sampingmu, walau hanya diam, hatimu tenang kan? Tetapi kalau dia pergi kemana, itu pikiranmu udah kayak, aduh, ini dia selingkuh kah atau apa ini ya, nih macam-macam, nggak tenang. Tetapi walaupun dia diam, yang penting kamu lihat ada di sampingmu, berlama-lama dengan dirimu juga nggak apa-apa. Saya tenang. Kenapa? Jiwamu ada di sampingmu, tidak bergejolak. Tapi kalau dia jauh, pikirannya macam-macam. Nah itulah jiwa. Kita bicara jiwa. Kalau kita bicara realistis ya beda lagi ya. Makanya orang bilang itu cinta itu gila ya. Memang seperti gitu. Karena kamu terkoneksi dengan twin flame yang akhirnya menggilakanmu karena pikiran rasionalmu. Kalau kita bicara jiwa, tidak ada rasional di sini. Ya. Karena dari situlah
semesta mau mengajarkan kehidupan yang sempurna di dunia tuh kayak gini loh. Bukan cinta berkorban atau apapun, tetapi ya itu ada pengorbanan cinta. Ya. Yang mana kalau seandainya kamu terbangkit secara spiritual, pasti kehidupan kamu bersama kalau pun menyatu, dan pasti akan menyatu. Jadi jangan takut. Entah di dunia ini, entah di dunia manapun ya. Ya, kalau seandainya di dunia ini kamu belum menyatu, berarti nanti siklusnya di kehidupan berikutnya bukan di dunia manapun ya, nanti di dunia alien lagi kamu pikir. dunia gaib. No, maksudnya kehidupan berikutnya ya. Yang mana ya dalam artian pada saat kamu sudah terbangkit secara spiritual, ya dia pun sama ya, sudah tidak mau dengar kata orang, kamu bisa bersatu dan itu hidupmu bahagia sekali. Kenapa? Karena jiwamu menyatu gitu, klop. Kamu toleransi. Mungkin ada perbedaan agama, kok udah nggak itu agama, uang, karena semua saling menutupi, saling melengkapi. Kata orang nggak terlalu dihiraukan. Pokoknya bahagia sendiri gitu. Karena memang hidup di dunia ini tuh ibaratkan kan kita fokusnya pada jiwa diri kita dan Tuhan. Terkadang manusia kan masih berfokus pada aturan. Ya, padahal kalau orang sudah spiritual, dia tahu aturannya yang mana. Kenapa? Karena dia tahu ada karma kan. Jadi tanpa dia sadari, tanpa dia ini, dia tetap sudah mempunyai aturan yang baik dengan semesta, tanpa ada aturan sana sini yang dibuat oleh manusia. Dan cibiran-cibiran dari manusia lain yang toksik, yang belum tentu mereka juga benar, tapi suka menjudge. Ya. Dan memang itu perjalanan misi, jadi kamu jangan takut. Kenapa hidup saya berat Kak Ica? Karena saya lihat sini banyak twin flame ya, cancer ya. Makanya saya bicara agak sedikit panjang untuk cancer. Jadi kalau kamu merasa menderita, dia pun merasa menderita. Kenapa? Karena kamu menipu dirimu sendiri. Kamu menipu jiwamu, dia juga menipu jiwamu, sama. Kamu jual mahal, dia juga jual mahal. Tetapi kalau dibilang twin flame ya sama-sama jual mahal ya, tetapi karena cerminan jiwa, tetapi karena ibaratkan ada tarik menarik secara energi, jadi di fem ini biasa lebih dominan untuk mengejar. Jadi kalau sekarang kamu mengejar-ngejar dia, berarti kamu di fem ini. Kamu bisa browsing ya, karena kalau saya bicara lagi di fem feminim, di fem maskulin, apalagi twin flame, karmic, dan soulmate lagi ya, aduh ini sampai besok-besok gak kelar-kelar ya. Jadi saya cuma kasih kisi-kisinya, kamu yang mencari. Hubungan cinta itu ada 3 dalam dunia ini. Kalau kamu spesial, kamu bisa mendapatkan 3-tiganya. Kamu bisa berkoneksi dengan 3-3 ini. Karmic, ya itu, jangan kamu bilang karmic itu saya mendapatkan kehidupan yang itu spesial. Kamu beruntung. Kalau kamu beruntung, kamu bisa mendapatkan 3 cinta ini di dunia ini. Karena belum tentu orang akan bisa mendapatkan 3 ini. Ya, karmic, soulmate, dan twin flame. Twin flame ini yang sangat-sangat spesial. Walaupun mungkin kisah lika-likunya sangat ya nggak masuk akal aja gitu, kayak nggak masuk nalar gitu. Karena betul-betul ditempa. Kenapa? Karena ada misi di sini untuk bisa membangkit. Kalau seandainya kamu sudah lulus ya, ibaratkan kamu udah lulus dalam tahap tes twin flame, kamu akan bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Karena ada misi semesta yang mungkin ya macam seperti saya sebagai coaching, kamu datang kepada saya nggak suruh ya, kata hatimu yang mau mendengar ini berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Berarti saya sudah ibaratkan misi saya ya, dari saya mempunyai misi untuk bisa mengarahkan ataupun memberikan pencerahan padamu tentang oh ini arti hidup loh yang begini, yang mungkin kamu sekarang bingung, bimbang, ragu, dan cemas, takut. Kenapa hidup saya begini-begini terus? Tetapi ingat, selebihnya itu kamu lagi. Karena di sini saya hanya bisa memberikan pengarahan, pandangan, selebihnya kamu lagi. Karena Cancer itu kadang-kadang masih mengikuti kata orang ya. Karena apa? Karena Cancer masih di dalam artian gini, dalam pembelajaran spiritual, Cancer itu takut sendiri ya. Padahal sebenarnya dalam spiritual, kalau seandainya kamu sekarang kondisinya terpuruk, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan padamu. Ya, jangan keterpurukan itu atau kesendirian itu kamu anggap wah saya manusia paling tidak beruntung. Kamu manusia terpilih ya. Kamu manusia terpilih. Kenapa? Kamu kuat. Karena Cancer itu nggak bisa kalau sendiri ya, takut sendiri, takut nggak ada yang sayang ya. Jangan ya, kita tuh kalau mau lebih tenang, damai itu sendiri lebih baik dibandingkan kamu dengan orang yang tidak sevibrasi atau orang toksik, malah menyakiti dirimu sendiri. Kenapa? Ibaratkan virus, kamu mengizinkan sakit itu datang untuk
masuk dalam tubuhmu. Tetapi kalau kita menjaga jarak dengan orang-orang toksik, ya berarti kamu juga menyayangi dirimu, menyayangi tubuhmu dari sakit itu. Kayak flu kan, jarak 20 meter aja masih bisa kena. Bukan berarti saya bilang kamu terisolasi ya, no. Tapi maksudnya kamu juga harus bisa berpikir bahwa mana orang yang memang pantas untuk tetap bersama saya dan mana yang harus saya jaga jarak. Gitu. Karena saya lihat di sini ada pasanganmu yang tadi saya bilang karmik ya. Kamu terkoneksi dengan karmik yang mana ya itu harus kamu itu perjalanan membayar karma. Yang mana utangmu mau dihapus. Jadi jangan takut, selesaikan. Setelah itu hidupmu akan jauh lebih baik. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu Cancer ya. Jadi rasa rindu yang terdalam, kenapa? Karena menipu diri sendiri. Ya, bucin tapi tidak jujur pada diri sendiri bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu. Kenapa? Karena ya mungkin situasi dan kondisi. Ya, tetapi ya itu perjalanan spiritualmu, perjalanan hidupmu, yang mana ada pembelajaran dari itu. Ambil hikmahnya, kalau jodoh dia tidak akan kemana, pasti akan kembali padamu. Sekarang harus bisa lebih dewasa dalam berucap, bersikap, menyerahkan semua kepada semesta, ikhlas ya, dan ya selalu berbuat kebaikan supaya ke depan kamu bisa mendapatkan karma baik ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu Cancer. Semoga resonate. Dan untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Libra, Virgo, Aquarius, Taurus, Gemini, Sagittarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf N, D, W, J, O, H, R, L, S, K, U, M, L, B, D, W, H, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, dan pesan semesta untukmu saya ambil 3 kartu. Terakhir, apa yang ingin semesta sampaikan tuh kan sama ya. Kamu harus mempunyai prinsip bahwa yang jelek ya, ini kan sekarang kamu masih di kondisi ini yang mana menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Ya, perjalanan spiritualmu akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Ya. Dan di situ ada keikhlasan, di situ ada apa ya kalau dibilang berserah kepada semesta. Tidak terlalu terikat bahwa oke, saya bahagia bersamamu, harus bersamamu, saya harus memilikimu, no. Tapi lebih ke diri sendiri. Selama jiwamu sudah bahagia saat ini, ke depan pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan lainnya. Sekarang kalau seandainya kamu tidak bahagia dengan hidupmu, berarti ada yang salah, diperbaiki. Ya, ada beberapa yang ini semesta bilang, jadi bahagiakan dulu dirimu. Selama kamu bahagiakan dirimu, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan berlimpah dari semesta. Dan begitu pun kamu bisa membahagiakan orang yang terkoneksi dengan dirimu ataupun orang-orang di sekelilingmu. Tetapi selama kalau dirimu saat ini Cancer belum bahagia, berarti ada yang salah. Diperbaiki, cari apa yang salah itu, diperbaiki supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kalau kamu merasa saya pasrah aja ya, macam contohnya saya bilang ada energi berserah ya berserah kepada semesta, tapi tetap juga ada tindakan. Bukan berarti saya bilang kamu udah jatuh tertimpa tangga udah diinjak-injak udah gitu aja tunggu orang datang belas kasih untuk menopangmu, no. Tetapi kamu harus bisa bangkit dari kedua kakimu, dari kedua tanganmu untuk bisa berdiri tanpa mengharap orang lain dan berserah kepada semesta. Tuntun hidupmu mau kemana gitu ya. Jadi jangan berharap saya harus bahagia karena orang ini, saya harus bahagia karena orang itu, no. Tetapi buatlah bahagia untuk dirimu sendiri. Kalau seandainya saat ini kamu hujan itu berarti sedih ya. Kamu sedih dan berharap pelangi itu datang untuk bisa membahagiakanmu ataupun mencerahkan alam ya. Kan biasa kalau habis hujan ada pelangi ya. Pelangi kan ibaratkan hidup baru, jiwa baru yang murni. Ya sudah, kamu kalau memang tidak ada pelangi, semesta belum memberikan pelangi itu untukmu ya. Ya kamu ciptakan pelangi untuk dirimu sendiri. Artinya ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri dalam jiwamu. Entah kamu dalam rumah bikin apa yang produktif, entah di dalam rumah bikin perapian supaya kamu hangat. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Cancer. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.